Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 semuanya. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari belajar bersama. Untuk sebelumnya silahkan klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar anak-anak tidak ketinggalan video-video yang akan Bu Guru bagikan. Hari ini kita akan belajar dari buku tema 6, Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri. Subtema 3, Pembelajaran 2 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan PJOK. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat menunjukkan gerakan berpindah tempat dalam senam lantai dengan tepat. Melakukan gerakan berpindah tempat pada senam lantai dengan tepat. Menjelaskan ciri-ciri kalimat ungkapan perintah. Mampu menggunakan kata perintah dengan tepat. Untuk mengawali pelajaran, mari kita baca wacana berikut ini bersama-sama. Sekolah Beni mempunyai lapangan rumput yang hijau. Siswa-siswa bisa berolahraga dan bermain di sana. Hari ini Beni akan berolahraga di lapangan itu. Udara segar membuat Beni menjadi semangat. Beni dan teman-teman berkumpul di lapangan. Mereka akan berlatih melakukan salah satu gerakan pada senam lantai. Gerakannya disebut squat jump. Nah, untuk melakukan gerakan ini, anak-anak, kita membutuhkan tempat yang datar. Jadi usahakan anak-anak melakukannya di atas tempat yang datar. Kalau memungkinkan di atas lapangan yang berumput, sehingga ketika anak-anak melompat kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, entah itu lecet, entah itu kepleset, nantinya tidak akan cedera. Nah, kalau biasanya di atas paving kemudian anak-anak jatuh, nanti bisa lecet ya. Jangan lupa sebelum melakukan olahraga ini, anak-anak lakukan gerakan pemanasan terlebih dahulu. Juga mintalah pengawasan untuk orang dewasa. Ingat, lakukan gerakan dengan hati-hati. Nah, berikut ini, perhatikan gambar Pak Guru yang sedang mencontohkan gerakan squat jump. Pak Guru meletakkan kedua tangannya di atas kepala. Jadi awalnya kedua tangan diletakkan di belakang kepala, kemudian kedua jari tangan dikaitkan. Setelah itu berdiri tegak ya, masih berdiri tegak, membungkuk, lompat ke atas. Nah, ini anak-anak memperhatikan Pak Guru yang sedang mempraktikkan. Gerakan squat jump terdiri atas 3 rangkaian gerak. Ada gerak tolakan, lalu gerak melayang, kemudian mendarat. Berikut ini gambar urutan gerakan squat jump. Anak-anak bisa melihat di situ ada gambar Edo yang sedang melakukan gerakan squat jump. Awalnya Edo berdiri tegak. Diawali dengan berdiri tegak ya. Kemudian gerakan squat jump yang pertama adalah gerak tolakan. Ketika Edo sedang membungkuk seperti itu namanya gerak tolakan. Ancang-ancang arep melompat. Nah, itu namanya tolakan. Kemudian gambar yang ketiga, Edo tubuhnya melayang di atas tanah. Nah, ini disebut gerak melayang. Ketika gerak melayang, posisi badan lurus, kaki lurus ya, tidak ditekuk kakinya. Nah, gerak yang terakhir yaitu gerak mendarat ada pada gambar yang keempat. Kembali posisi tegak seperti awal sebelum melakukan gerak squat jump. Anak-anak bisa mempraktekannya dengan hati-hati, mintalah pengawasan orang dewasa, kemudian
Jangan terburu-buru ketika melakukan gerakan ini, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Selanjutnya, mari kita baca bersama-sama lagi. Benny dan teman-teman merasa segar setelah berlatih. Mereka telah melakukan gerakan squat jump bersama. Mereka menikmati lingkungan sekolah yang asri. Mereka juga menikmati udara pagi yang sejuk. Hal itu membuat tubuh mereka terasa lebih segar. Selesai berlatih, mereka beristirahat sejenak. Guru membolehkan anak-anak untuk minum. Selesai minum, Edo membuang botol minumnya tidak pada tempatnya. Pak Guru pun menegur Edo. Nah, ketika anak-anak melakukan kegiatan olahraga, jangan lupa siapkan minum untuk mengganti cairan tubuh yang hilang ketika berolahraga. Anak-anak berkeringat itu artinya anak-anak mengeluarkan cairan yang berada di dalam tubuh. Nah, ketika kalian mengeluarkan cairan di dalam tubuh, maka otomatis tubuh kalian akan kekurangan cairan, akan kehilangan cairan. Untuk menggantinya, anak-anak bisa minum air putih atau minum minuman yang mengandung isotonik. Tidak disarankan minum es atau minum minuman yang terlalu panas atau hangat. Minumlah minuman yang bersuhu ruangan. Selanjutnya, jangan lupa selesai minum, jika botolmu bisa digunakan kembali, maka simpan baik-baik. Jangan ditinggalkan di halaman maupun di lapangan tempat kalian berolahraga. Atau buanglah sampah botol yang baru saja kalian minum di tempat sampah. Jangan seperti Edo ya, dibuang tidak pada tempatnya. Mungkin dilempar sembarangan, mungkin malah buat mukul temannya. Nah, ini adalah contoh yang tidak baik. Apa yang dilakukan Edo merupakan contoh sikap yang tidak mencintai lingkungan. Selanjutnya, perhatikan percakapan antara Pak Guru dan Edo berikut ini. Edo, mengapa buang sampah sembarangan? Buanglah sampah di tempat sampah, kata Pak Guru. Maaf Pak Guru, saya lupa, kata Edo. Lupa itu karena kamu belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya, kata Pak Guru. Iya Pak, sekali lagi maaf ya Pak, kata Edo. Lain kali jangan lupa ya, buang sampah di tempat sampah, kata Pak Guru. Baik Pak, kata Edo. Nah, dari percakapan ini, anak-anak bisa mendengar bahwa Pak Guru itu memberi perintah kepada Edo. Ucapan Pak Guru yang berisi perintah itu disebut juga kalimat perintah. Nah, ucapan Pak Guru yang berisi perintah bunyinya buang sampah di tempat sampah. Diawali dengan lain kali jangan lupa ya, buang sampah di tempat sampah. Ini adalah kalimat perintah. Adapun tanggapan Edo yaitu tanggapan itu jawaban atas kalimat perintahnya Pak Guru. Edo menjawab, baik Pak. Sebagai murid yang baik, kita harus menurut perintah guru. Membuang sampah di tempatnya adalah perintah yang baik. Tempatnya di mana? Ya di tempat sampah. Maka usahakan ketika kalian sedang berjalan-jalan, sedang bepergian, sedang makan, sedang minum, dan kira-kira kalian membutuhkan tempat sampah untuk membuang, namun kalian belum menemukan tempat sampah, maka sebaiknya kalian menyimpan sampah itu dulu. Masukkan ke dalam kantong plastik, kemudian simpan ke dalam tas atau saku kalian. Nanti setelah kalian menemukan tempat sampah, baru sampah itu dimasukkan ke dalamnya. Jadi jangan
gampang kayak ini di sawah, ini di dekat hutan, ini nggak dekat rumah orang kok. Kemudian anak-anak langsung melempar sampah seenaknya. Nah, ini tidak boleh. Kita akan menjadi kebiasaan membuang sampah sembarangan. Ayah, ibu di rumah, mari ajarkan anak-anak untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ketika sedang perjalanan. Tidak membuang sampah melalui kaca jendela mobil atau asal melempar sampah meski dumeh naik sepeda motor ya. Nah, ini akan menjadi kebiasaan anak-anak sampai dewasa. Jadi sebaiknya orang tua ajarkan dulu dari rumah, pokoknya kalau belum ketemu tempat sampah, simpan dulu sampahnya. Nanti kalau ketemu tempat sampah, baru dimasukkan ke tempat sampah. Ucapan yang berisi perintah disebut kalimat perintah. Kalimat perintah yaitu kalimat yang menyuruh atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Seperti yang diucapkan Pak Guru tadi ya, menyuruh Edo untuk hati-hati tidak membuang sampah sembarangan. Sebaiknya sampah dibuang di tempat sampah. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat perintah. Yang pertama, berpola kalimat predikat dan subjek. Predikat itu orang, pelaku, subjek itu artinya kegiatannya. Nah, yang kedua, kalimat perintah diawali dengan huruf kapital. Kenapa? Karena semua kalimat memang diawali dengan huruf kapital. Huruf kapital itu huruf besar ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan akhiran lah atau kan. Contoh, buanglah, perhatikan, jagalah, gunakan. Nah, ini berakhiran lah atau kan. Yang keempat, menggunakan tanda seru bila digunakan dalam bahasa tulis. Tanda seru itu tanda pentung kalau anak-anak menyebutnya ya. Tanda seru atau tanda pentung. Bentuknya seperti pemukul, makanya disebut tanda pentung. Nah, ini anak-anak gunakan untuk mengakhiri kalimat perintah. Yang kelima, jika dilisankan, berintonasi naik di awal dan berintonasi rendah di akhir. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. Perhatikan apa yang dikatakan Pak Guru. Janganlah suka membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak bisa mencari contoh-contoh yang lainnya ya. Kegiatan bersama orang tua di rumah, Bapak Ibu, silakan membimbing siswa untuk selalu menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Tadi salah satu caranya dengan mengajarkan anak untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kalau memang belum ketemu tempat sampah, simpan dulu di kantong atau di dalam tas, baru nanti ketemu tempat sampah dibuang di situ. Untuk penilaian pengetahuan, ada satu, yaitu menjelaskan tentang ciri-ciri ungkapan perintah. Tadi sudah disebutkan ya ciri-ciri ungkapan perintah, anak-anak tinggal menyebutkan lagi. Adapun untuk penilaian keterampilan ada dua. Yang pertama melakukan gerakan squat jump. Ini bisa dipraktekkan dengan Pak Guru olahraga ketika pelajaran olahraga. Kemudian yang kedua, menggunakan ungkapan perintah dalam percakapan. Belajar menggunakan ungkapan perintah dalam percakapan tadi. Anak-anak disuruh membaca percakapan antara Pak Guru dan Edo. Baik anak-anak semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Bagi yang belum subscribe agar tidak ketinggalan videonya Bu Guru. Selamat belajar. Tetap semangat meskipun kita belajarnya daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.